Halo semua, selamat datang di channel Siswa TKJ. Perkenalkan, nama saya Kiki dari channel Siswa TKJ. Di video kali ini kita akan belajar cara konfigurasi dasar di Mikrotik. Sebelum kita mengkonfigurasi, kita harus terlebih dahulu mengetahui topologi yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan topologi seperti berikut. Bisa dilihat, port 1 terhubung ke sumber internet dan port 2 terhubung ke komputer saya. Perlu diingat, penamaan port di Mikrotik itu berbeda. Port 1 di Mikrotik dinamakan ETH1 atau Ether 1 dan port 2 dinamakan ETH2 atau port 2. Begitu juga seterusnya. Setelah mengetahui topologinya, kita bisa langsung mengkonfigurasinya. Setelah kalian mendownload file software Winbox-nya, kalian bisa membuka Winbox-nya. Di sini ya, buka. Nah, setelah terbuka, kalian bisa lihat di sini ada beberapa pilihan. Nah, di bawah ini kalian bisa klik make address. Di bawah make address ini, klik 2 kali. Nah, di bagian login, kalian biarkan admin dan password biarkan kosong. Maksud kosong ini adalah jangan ketikkan apa-apa karena nggak ada passwordnya ya. Setelah itu kalian geser ke kanan dan klik connect. Nah, setelah itu akan ada router default configuration ini. Nah, agar kalian bisa konfigurasi dari awal, kalian harus remove konfigurasi ini. Caranya adalah kalian klik tombol ini yang remove configuration, kalian klik, tunggu sampai proses menghapus konfigurasinya selesai. Tunggu sampai terkonektor kembali. Nah, jika sudah terkonek, maka otomatis konfigurasi yang pertama tadi akan kehapus semua. Nah, untuk konfigurasi yang pertama, kalian harus meminta IP ke sumber internet. Sesuai topologi di atas atau sesuai topologi tadi, port yang terhubung ke internet adalah ETH1 atau port 1 yang ini. Nah, caranya untuk meminta IP ke ISP gimana? Kalian bisa klik IP, display client yang ini, lalu klik icon plus yang ini. Setelah itu di interface kalian arahkan ke port yang terhubung ke sumber internet. Di sini port 1 atau ETH1. Lalu di sini use peer di atas kalian centang, use peer NTP juga centang, dan add the forward juga kalian pilih yes. Lalu apply, oke. Tunggu sampai proses statusnya bound. Nah, di sini saya mendapatkan IP Mikrotik. Saya mendapatkan IP 192.168.0.5. Nah, setelah konfigurasi di ETH1 selesai, kita harus mengkonfigurasi port yang terhubung ke komputer kita, yaitu ETH2 atau Ether 2. Kalian juga harus masuk ke IP. Di sini kalian klik address. Nah, ini adalah IP port 1 tadi yang dari sumber internet. Nah, ETH2 kita harus membuat IP secara statik terlebih dahulu. Caranya gimana? Kalian klik icon plus ini. Di address kalian bisa ketikkan IP sesuai topologi tadi. IP untuk komputer kita adalah 100.1. Bisa ketikkan 192.168.1/24. Di interface, arahkan ke port yang terhubung ke komputer. Nah, karena port yang terhubung ke komputer saya adalah port 2,
kalian bisa klik Ether 2 atau ETH2 lalu apply. Nah, di bagian network akan otomatis terisi sendiri sesuai subnet yang ini. Setelah itu kalian bisa oke. Nah, agar komputer kita mendapatkan IP secara otomatis, kita perlu mengkonfigurasi DHCP server. Caranya gimana? Kita klik IP DHCP server, masuk ke DHCP setup yang ini DHCP setup. Nah, di DHCP server interface bisa arahkan ke Ether 2 atau port yang terhubung ke komputer kita ya. Klik, lalu next, 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 next lagi, next terus, next, lalu oke. Nah, untuk konfigurasi NAT atau konfigurasi terakhir ke kita adalah konfigurasi firewall NAT. Caranya gimana? Caranya adalah masuk ke IP, lalu di firewall, di NAT yang ini, kalian bisa klik icon plus, lalu geser ke general, dan geser ke bawah di out interface. Kalian bisa klik atau ganti ke port yang terhubung ke sumber internet. Sesuai topologi tadi, port yang terhubung ke internet adalah port 1 atau ETH1 yang ini. Lalu ke atas, geser ke kanan yang action ini. Di action kalian pilih MySQRed. Setelah itu apply dan oke. Nah, setelah konfigurasi di Mikrotik selesai, kalian harus cek terlebih dahulu apakah Mikrotik ini sudah mendapatkan internet. Caranya gimana? Kalian bisa klik di sini yang di navbar di new terminal and nah, caranya adalah kalian lakukan ping ke Google yaitu ping 8.8.8.8.8 lalu enter. Nah, jika terdapat TTL atau slash ini, maka berarti kalian sudah ada sumber internetnya. Nah, untuk konfigurasi di klien, kalian harus masuk ke control panel. Kalian bisa terus di navbar ini, ketikkan control panel. Nah, di sini kalian klik network and internet ini, yang di view internet status and text, lalu di change adapter setting, lalu di sini. Nah, di sini kalian pilih card yang terhubung ke Mikrotik ya. Di sini saya pakai Ethernet 2, klik 2 kali, lalu di properties, lalu di CP versi 4. Nah, di sini kalian bisa pilih option on IP address otomatis karena kita tadi telah men-setting DHCP server ya. Dan di DNS juga kalian bisa pilih ke DNS server address automatically. Lalu oke, dan oke, close. Nah, bisa dilihat di sini di status kita mendapatkan IP 1.254 sesuai dengan IP yang kita konfigurasi tadi. Nah, setelah itu kalian bisa tes apakah sudah bisa internetan. Komputer kita sudah bisa akses ke internet. Bisa dicek di sini, saya cek ke Google, kalikan google.com lalu enter. Nah, di sini sudah bisa ya. Bisa akses ke google.com. Mungkin itu saja konfigurasi hari ini atau konfigurasi Mikrotik. Selamat kalian sudah bisa mengkonfigurasi dasar di Mikrotik ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya.